Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulil Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abi ummati wa dzurriyyati wa ihwani minan nabiyil musallin wa ali kullin ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyati wa ihwani minan nabiyil musallin wa ali kullin ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddadatina wa ajdadatina wa khalatina wa ammatina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Nasub bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh disertai dengan berjamaah bersama-sama, dan kita bisa sekaligus beriktikaf di masjid yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Jami' Nur Syifa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan hidayah maunah kepada kita semua, sehingga kita betul-betul dalam menjalani kehidupan ini bukan termasuk orang-orang yang merugi, dalam arti kita tidak tahu masa, tidak tahu waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa waktu ini adalah sangat mahal, yang mana setiap detik, setiap jam, setiap hari dan setiap bulan kita lakukan dan selamanya tidak akan kembali waktu itu. Maka dari itu kita katakan bahwa puasa Ramadan, bulan Ramadan sekarang adalah bukan Ramadan yang terdahulu, tapi ini bulan Ramadan yang lain dan tidak akan lagi kita lewati. Salawat serta salam mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan suatu anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama. Marilah perintah Allah yang berupa puasa ini betul-betul menjadi wahana, menjadi sarana untuk mensucikan badan kita, mensucikan batiniah kita, mensucikan hati kita dari perasaan-perasaan yang sangat mengganggu kepada kita, mengganggu kepada amal kita, seperti dengki, kemudian hasud, sum'ah, atau penyakit-penyakit yang lain yang mari kita kita beri kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk memuasakan semua. Telinga kita mari kita puasakan,
kita ajak puasa, mata kita ajak puasa, pikiran kita, hati kita ajak puasa, sehingga betul-betul puasa ini pada akhirnya kita mendapatkan predikat yang sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita niat bersama-sama. Tirukan saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Alhamdulillah, para hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang satu tema yang berhubungan dengan ilmu, yaitu fadilah thalabil ilmi, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa kita harus, badan kita selalu di-upgrade, kita ditingkatkan dari masa ke masa, yaitu peningkatan kita itu diantaranya dengan ta'allum, belajar. Hadirin rahimakumullah, marilah kita tidak meremehkan tentang belajar dimanapun. Jadi kita usaha bahwa kita terus belajar sampai kalau bisa kita mati dalam keadaan masih belajar. Kita mati dalam keadaan belajar, kita mati masih dalam keadaan ta'allum, sehingga mati dalam keadaan belajar adalah termasuk syahid. Hadirin rahimakumullah, belajar ini, ta'allum ini ibaratnya sesuatu hal yang bisa melaparkan, menghauskan kepada kita. Artinya tanpa kita berbicara ilmu, tanpa kita ada di majlisul ilmu ini, maka kita ini adalah ngelak, dahaga. Maka dari itu kita terus belajar sampai dimanapun, sampai kita sampai kita meninggal, karena ini adalah memang yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannati al-ilmu. Setiap sesuatu mesti ada jalannya, kemanapun mesti ada jalannya. Untuk jalan menuju surga adalah ilmu. Karena dengan ilmu ini kita akan mengetahui hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk berbuat yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, suatu hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyanzura ila utaqaillahi minan nari falyanzur ilal muta'allimina fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alimi illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin wa bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannati wa yamshi alal ardi wal ardu yastaghfir lahu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu wa syahidat lahu al malaikatu wa yaquluna haula'i utaqaullahi minan nar. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayanzura ila utaqaillahi minnar falyanzur ilal muta'allimi.
Barang siapa yang ingin mengetahui terhadap orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, modele wong sing dientas saking nerakane Allah Subhanahu wa taala, maka falyandur ilal muta'allimina, maka hendaklah Anda melihat orang-orang yang belajar ilmu ini. Jadi orang yang ahli ilmu ini sama, ibaratnya adalah sama dengan orang yang dientas dari siksa api neraka. Artinya dengan belajar ilmu inilah kita bisa terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang berupa api neraka. Maka dari itu kita betul-betul prihatin kita terhadap siksa Allah. Takut dalam keadaan dalam kita itu dalam melaksanakan kehidupan ini banyaklah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hal yang paling baik dalam kehidupan dunia ini kita ada dua, yaitu prihatin dan harapan. Harapan dan prihatin. Tetap kita harapan bahwa kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah menyalahi, kita tidak pernah mengganggu, mendolimi orang lain. Itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Dan calon menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi keprihatinan tetap ada. Semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga, pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Muhammad. Ya, tapi kita tetap harus prihatin, takut iman kita tidak dibawa sama yang mati, kan ya takut itu. Kita harus prihatin. Tapi insya Allah dengan amalan-amalan baik, dengan ikhlas kita melaksanakan perintah Allah, Allah akan menjamin terhadap apa gitu kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Jadi ingin mengetahui, kalau orang yang ingin mengetahui siapa sesungguhnya orang yang dientas, apa yang dientas dalam bahasa Indonesia itu, ya dikeluarkan dari api neraka, maka kita lihat kepada orang-orang yang belajar ilmu. Itu pentingnya ilmu ya. Jangan sampai kita itu wis biyen ngaji ya pancet, wis biyen ngaji ya kurang opo, ya kurang akeh ngaji nih. Ya kurang akeh. Kalau orang mengatakan wis biyen aku wis ngaji tetep wae gaya opo, lah jawabannya kurang akeh ngaji nih, kurang akeh ngaji. Coba orang mengatakan wa iki wis biyen wis salat wis yo mindonga nang pangeran, si tetep koyo ngene, kurang apa? Ya kurang akeh. Jawabannya kurang akeh oleh ibadah, kurang akeh oleh ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kadang-kadang ya ada karena orang bermacam-macam mengatakan aku wis biyen wis ngene sik pancet uripku kurang opo, maka jawabannya satu, kurang akeh. Salatnya ya kurang akeh, ibadah ilang Allah kurang akeh. Ini jawabannya. Saya sendiri kadang-kadang dulu ya begitu bertanya, aku wis ngene kok pancet ae kok ngene, kurang opo? Jawabannya satu adalah kurang akeh. Wirite kurang akeh, membaca sholawatnya kurang akeh, kurang pol gitu. Hadirin rahimakumullah, itulah ya falyandur ilal muta'allim. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, demi jiwa Muhammad yang ada di dalam kekuasaannya, artinya bersumpah demi Allah, ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alimi illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin. Demi Allah ya, tidak ada orang yang belajar itu wirawiri keluar masuk ke pintunya seorang yang alim. Jadi belajar kepada yang alim, wis masuk metu daripada pintu rumah orang yang alim, kecuali Allah
mencatat, Allah mencatat setiap huruf yang dipelajari itu dan setiap langkah dari jalan mereka itu, kecuali Allah dicatat sebagai ibadah 1 tahun. Setiap langkah dicatat sebagai ibadah 1 tahun. Seperti ya kita ngaji sama seorang guru, kita ngaji sama seorang ulama. Nah, maka ini setiap jangkaan kita menjangkau untuk ngaji itu adalah tercatat sebagai ibadah 1 tahun. Kalau kita 100 jangkaan berapa? 100 tahun. Kalau kalau dari rumahnya ke masjid ya berapa? Nah, itu Allah terus mengangkat kita, mengangkat orang yang ta'allum, yang belajar. Nah, ini jadi itu hadiah karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, wa banalahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah. Setiap langkah Allah membangunkan kota di surga bagi mereka itu. Wa yamshi 'alal ardi wal ardu yastaghfiru lahu. Dan orang yang berjalan mencari ilmu berjalan di atas bumi ini, maka bumi itu juga memintakan ampunan kepada orang yang mau belajar. Nah, ini karena orang yang punya ilmu itu banyak selamatnya, punya orang yang tahu aturannya dalam kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang yang tidak punya ilmu. Kehidupan itu hanya dikatakan hanya makan, minum, turu, wes cukup. Karena dia tidak punya ilmu. Nah, jadi hidup itu bukan tidur, makan, kemudian kerja. Tidur, makan, kerja, tidak. Yang tempat yang akan kita tempuh nantinya setelah mati itu jauh sekali. Kita pergi ke Jakarta saja, belum keluar negeri, ke Jakarta saja tanpa sangu. Apa ya gak melas, apa ya gak bingung nanti ada di Jakarta. Maka sebelum kita pergi ke Jakarta, semua dipersiapkan. Sangunya, keuangannya, kesehatannya dipersiapkan, baru kita berangkat. Dan bahkan arah-arah, alamat dan lain sebagainya harus lengkap. Sama dengan kita perjalanan nanti ba'dal maut, setelah kematian, ya kita harus mempunyai sangu, mempunyai bekal. Isti'dadul maut, itu persiapan untuk mati, itu penting. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, yang terbanyak harus itu hubungan dengan persiapan kita untuk mati, bukan untuk sekarang. Kalau untuk sekarang kerja, oleh duit, mangan, cukup. Tapi bagaimana kehidupan nanti yang sesungguhnya? Kehidupan di dunia itu hanya hidup-hidupan sebagai mata morgana saja. Karena walaupun masih hidup kita akan memasuki kematian yang pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti dha'iqatul maut, akan nyicipi pati. Nah, setelah kita menyicipi pati, berarti kematian sudah tidak ada. Wis kaono mati mana? Karena sudah kita lakukan. Maka yang ada adalah kehidupan selama-lamanya. Inilah yang dikatakan kehidupan yang sesungguhnya, perjalanan yang sesungguhnya. Maka dari itu perlu kita persiapkan. Jangan kita hanya berpikir bahwa kehidupan hanya sibuk terus dengan mencari keduniaan, sibuk dengan kekerjaan saja, sampai kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sibuknya sampai meninggalkan puasa, alasannya karena kerjanya kerak, karena kerjanya berat. Nah, berat nggak berat ya dilakoni itu.
kan bisa tidak berat juga, sehingga perintah Allah kita tinggalkan. Sedangkan ini adalah bekal kita untuk perjalanan yang jauh. Hadirin rahimakumullah, alangkah indahnya seseorang apabila dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Amalan-amalan sudah banyak dilakukan, maka setelah mati yang mendampingi adalah pahala yang dilakukan, amalan yang dilakukan di dunia ini. Tidak ada para hadirin yang melas sing mendampingi kita itu setelah kematian hanya kecuali amal kebaikan kita. Sang istri tidak mau untuk mengikuti suaminya, walaupun mengatakan saya cinta sehidup semati. Lek manten anyar kudu maneh, cah aku cinta sehidup semati cah. Sampean urip aku yang mbek sampean, sampean mati yo aku mbek sampean. Gombal kabeh. Ndak. Begitu mati bojone gak kira gelem dikubur. Ya wis cah saiki sampean mati wis dikubur. Semua harus tinggalkan, tidak boleh ikut harta benda yang dikumpulkan mulai berapa tahun. Tidak boleh mengikuti sang mayit yang sudah mati, tidak boleh, walaupun seberapa pun tidak boleh. Cincin satu katut dipendem, maka kuburan harus dibongkar, harus dibongkar. Kenapa? Sudah tidak berhak. Orang itu berhak mempunyai suami, orang berhak mempunyai istri, orang berhak mempunyai dunia, orang mempunyai hal-hal yang ada itu kalau masih hidup. Kalau sudah mati tidak punya hak apa-apa terhadap istrinya, tidak punya hak. Setelah mati sampai dia ojo sampak nikah deh tak pangan toko kuburan nih, ya tidak bisa. Nah itu itu kalau masih hidup, kalau sudah tidak. Dari itulah kita kembalinya betul-betul kita sesuai dengan kematian kita, dikeluarkan atau dilahirkan dengan ibu kita. Kita tidak membawa apa-apa, maka kita mati juga harus tidak bawa apa-apa. Yang dibawa hanya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala. Maka dari itu kita punya harta, punya dunia, janganlah kita habiskan sendiri, janganlah kita nikmati sendiri. Sebagian dari hasil berapapun kita keluarkan untuk berinfak, kita bersedekah. Kita bersedekah tetap, jangan menunggu kayanya kita mau bersedekah. Ya kira sedekah, sebab orang itu tidak akan merasakan kaya, tidak akan merasakan kaya. Sebab kehidupan itu sama dengan kita minum air laut. Semakin air laut kita minum, maka haus semakin kita rasakan. Semakin harta kita tumpuk banyak-banyak, semakin kurangnya semakin tidak terhitung. Itu para hadirin. Maka hakikat orang yang punya, hakikat orang yang kaya adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi menginfakkan, sampai seandainya tidak apa-apa, kita menginfakkan satu kurma, atau kita tidak kuat menginfakkan, mensodakon satu kurma, separuh kurma itu ibarat dari Rasulullah SAW. Jadi kurma dibagi dua, yang satu disodakokan, yang satu dimakan. Nah, jadi kalau begitu kita sodakoh, tidak usah kita menunggu kaya, karena pada hakikatnya orang tidak ada yang merasa kaya karena kurangnya. Kita punya 100 kurangnya 200, kita punya 200 kurangnya 500, terus begitu. Nah maka hakikat yang kita bawa, yang menyandingi kita nanti pada waktu pertamaan dikubur, pada waktu di mizan, ini amal baik kita, hasil kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita berjamaah, kita sholat. Ini adalah pahala, ini akan mendampingi kita. Ini saja yang mendampingi. Kalau lainnya tidak mendampingi, suami nggak kira mendampingi istri, wis nafsi. Hadirin rahimakumullah.
orang yang mau belajar ilmu, maka setiap jangkahan ini dengan Allah dibangunkan surga. Kemudian wa yamsi 'alal ardi wal ardu yastaghfiru lahu, dan orang yang berjalan, orang yang mencari ilmu yang berjalan di atas bumi, maka bumi akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu, pada pagi hari, sore hari, selalu ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang mau mencari ilmu. Itu hadirin rahimakumullah, Masya Allah, itu adalah hadiah perhatian Allah kepada kita orang yang mau mencari ilmu. Kemudian para malaikat wasahidat lahul malaikah, dan para malaikat ini menyaksikan wa yaquluna haula'i utaqaullahi minan nar, dan para malaikat itu sama menyaksikan, oh iku wong-wong sing kate tintas saking api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat itu menyaksikan kepada orang-orang yang mau mencari ilmu. Hadirin rahimakumullah, suatu hadis yang diriwayatkan yaitu dari aqala sami'tu al-faqih Aba Ja'farin rahimahullahu bidzikri bi isnadi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fara'a majlisaini ahaduhuma yadhkuruna Allaha wal ukhra yata'allamuna al-fiqha wa yad'u Allaha wa yarghabuna ilaihi, faqala sallallahu alaihi wasallam kilal majlisaini ala khairin wa ahaduhuma afdalu minal ukhra, amma haulai fayad'una Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum, wa amma haulai fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahila wa innama bu'istu mu'alliman fa haulai afdalu summa jalasa ma'akum. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh suatu di oleh katanya al-faqih ini mendengarkan dari Aba Ja'far rahimakumullah. Lah ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dongeng. Sungguhnya Rasulullah SAW itu dakhalal masjidah, masuk ke masjid, maka Rasulullah SAW ini melihat dua majlisan, dua kelompok orang di masjid itu. Kemudian yang salah satu itu yang satunya yadhkurunallaha, yang satunya ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dikiran umum lek kene ini istighosah zikir terus itu. Sedang ada kelompok yang lain yata'allamuna al-ilma, yata'allamuna al-fiqh, mempelajari tentang hukum-hukum agama Islam, mempelajari tentang tatanan agama Islam. Jadi ada yang satu orang yang zikir, kelompok yang kedua ini orang yang membahas, yaitu majelis ilmu, yang satunya majelis ilmu yang membahas tentang aturan-aturan hukum-hukum Islam, fikih. Maka dari itu yang satu ini berdoa kepada Allah, nyuwun nang Allah, DPDP ya Allah, dan wa yarghabuna ilaih,
dan senang sekali, asik dia dalam zikirnya, menzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Rasulullah melihat keadaan itu, yang satu semangat dalam berzikir, yang satu sangat semangat dalam membahas tentang ilmu. Dawai Rasulullah SAW, semua masing-masing majelis itu adalah baik semua. Baik, nggak ada yang nggak baik. Yang majelis zikir baik, yang majelis ulum ya juga baik, sama baiknya. Baik, semuanya baik, katanya Rasulullah. Dawai Rasulullah SAW, salah satu dari dia adalah lebih baik. Ada yang lebih utama. Semuanya baik, tapi salah satunya ada yang lebih utama. Dan pun Rasulullah SAW kata ngeten. Adapun orang-orang yang zikir itu sama mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon apa saja yang dikehendaki, didoakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in sa'a a'tahum wa in sa'a mana'ahum. Ya, kalau Allah menghendaki maka ya diberi, maka Allah memberikan doa yang mereka itu. Tapi apabila Allah tidak menghendaki, ya Allah menghendaki untuk tidak memberi, ya Allah akan menolak, tidak memberikan, tidak menerima doa mereka itu. Adapun orang yang belajar ilmu itu bukan masalah pemberiannya, katanya Rasulullah, dawuh Rasulullah, adapun orang yang belajar ilmu itu adalah orang yang belajar wa yu'allimunal jahilah, setelah belajar punya ilmu dan dia akan mengajari orang-orang yang tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti, ya, berarti manfaatnya adalah bukan untuk pribadi, tapi untuk memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak mengerti. Itulah orang yang membahas ilmu tadi. Sedangkan orang yang zikir terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan keinginannya, ya mungkin Allah menerima atau juga Allah menolak permintaannya itu. Sedangkan orang yang mencari ilmu, setelah dia mencari ilmu adalah dia akan mempelajari, mengajari orang-orang yang. Wa innama bu'istu mu'alliman, dan sesungguhnya saya ini diutus oleh, katanya Allah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama bu'istu sak temene dan utus ingsun mu'alliman, dadi wong kang sing mulang. Jadi bu'istu mu'alliman, Rasulullah diutus ke dunia itu untuk menjadi guru, ya, jadi guru. Jadi apa yang kita sekarang ini pelajari, apa yang kita mengerti dari para alim ulama, maka itu sesungguhnya sanad yang pada akhirnya adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengajar para sahabat kepada tabiin, setelah tabi'in sampai sekarang ini, itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dawai Rasulullah, bu'istu innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya saya diutus oleh Allah adalah mu'alliman, sebagai orang yang mu'allim. Fahaulai afdal, maka orang-orang yang mencari ilmu, yang membahas ilmu itu adalah lebih baik. Summa jalasa ma'ahum, maka Rasulullah SAW duduk bersama-sama orang yang mencari ilmu, yang membahas ilmu ini. Jadi kita ya dua-duanya, ya kita mau berzikir monggo, karena itu juga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ilmu ya jangan sampai kita lupakan, karena bahaya sekali kita melaksanakan sesuatu tapi kita tidak mempunyai ilmu, akhirnya amalan kita ini akan salah. Hadirin rahimakumullah, dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Katanya Abi Darda,
Abu Darda itu adalah sahabat Rasulullah SAW, menjadi orang yang mencintai ilmu, sangat mencintai ilmu, dan dia selalu bersama Rasulullah SAW, ya, selalu bersama Rasulullah SAW, dan dia selalu belajar kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia menjadi orang yang ahli hikmah. Jadi Abu Darda itu orang yang ahli hikmah. Dan Abu Darda pernah pada masa sahabat Utsmani, dia minta izin untuk ke negara Sam untuk menyampaikan ilmu, karena di negara Sam itu orang sudah kehidupannya itu sudah tidak karu-karuan, hanya bergelut dalam harta saja, kesenangan saja, dia tidak tahu hukum-hukum Islam. Maka Abu Darda ini minta izin kepada Sayyidina Utsman untuk pergi ke negara Sam, dan akhirnya dia diberikan izin, dan akhirnya di sana mengajar ilmu, memberikan pendidikan kepada para kaum muslimin yang ada di sana. Akhirnya sebelumnya ditolak, tidak ada yang senang. Memang orang yang sudah pikirannya hanya kemewahan saja, dunia saja, mengaji itu enggak senang, masih lebih senang dengan hal-hal yang lain. Abu Darda juga begitu, ditolak itu, tapi akhirnya mengumpulkan kaum muslimin, dikumpulkan para hadirin, saudara kaum muslimin semua. Saya di sini ini ingin ikut menyelamatkan kamu. Saya akan menyampaikan ilmu biar sampean itu dalam melakukan hal tidak salah. Saya kesini, hidup saya tanggung sendiri, makan saya mencari sendiri, saya tidak pernah menarik kepada saudara sekalian. Ohnya ya menceritakan, akhirnya sampai banyak yang nangis gara-gara apa yang disampaikan Abu Darda. Akhirnya banyaklah pengikut-pengikutnya, sampai dia pergi ke pasar menyebarkan ilmu pengetahuan. Sampai ada orang, salah satu itu pada Abu Darda ke pasar, ada orang situ ada orang laki-laki dicaci itu oleh seseorang lain. Kenapa? Berlaku salah. Hanya dinyangi ambil Abu Darda. Kenapa? Iya, karena ini menentang ini selalu berbuat salah. Oh ya, apakah kamu akan biarkan dia terus salah? Apakah dengan kamu digegeri akan menjadi baik? Maka ajarilah ilmu biar dia tahu salah benarnya, biarlah dia itu menjadi orang yang baik. Nah itu, jadi ilmu yang diberikan bukan digegeri, itu bukan, tapi dikasih ilmu supaya dia mengetahui hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Nah itu Abu Darda mengatakan bahwa seandainya saya yakti temenan, sesungguhnya apabila saya mempelajari satu masalah tentang ilmu, maka saya lebih senang dibandingkan saya qiyamul lail, dibandingkan saya sholat malam, jengkung pada malam. Saya masih senang untuk mempelajari ilmu. Itu katanya Abu Darda. Memang Abu Darda adalah orang ahli hikmah, ya, ahli ilmu hati, gitu, yang bisa menghindari daripada hal-hal yang jelek dan selalu melaksanakan hal-hal yang baik. Itu Abu Darda. Jadi ilmu seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Dari sekali lagi ini dari apa yang saya sampaikan, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qal afdalul a'mali ala dhahril ardi salasatun. Sesungguhnya katanya Abi Sa'id al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya amal yang ada di muka bumi ini adalah 3. 1, talabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Hal-hal ini afdalul a'mal, ya, amal yang utama di muka bumi ada 3. 1, talabul ilmi,
Yang kedua wal jihadu, dan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Wal kasbu, dan nyambut gawe. Nyambut gawe masuk. Ini hal yang paling baik gawe Rasulullah SAW di muka bumi. Satu, napa? Talabul ilmi. Yang kedua jihad, perang atau berjuang demi agama Islam. Yang ketiga adalah nyambut gawe. Jadi kita harus nyambut gawe. Tidak boleh orang Islam itu malas, jangan. Kita tidak boleh melas, tidak boleh merana, tidak boleh suudon, tidak boleh menyesal. Kau oleh. Jadi orang Islam itu senang terus. Nang ono pangeran kok gak senang. Susah ya, jadi masih susah lah. Ono pangeran, enggak susahku ya hilang. Yang penting kita terus usaha, insya Allah dengan Allah dikasih jalan. Ya, jadi nomor satu itu talabul ilmi, yang kedua adalah jihad, yang ketiga adalah kasab, mencari apa? Mencari atau bekerja untuk mencari kehidupan. Nah, ini li'anna talabal ilmi, karena mencari ilmu itu habibullah. Orang yang mencari ilmu itu adalah kekasih Allah, kesenangan Allah, senang Allah kepada orang yang mencari ilmu. Wal ghaza waliyullah, orang yang perang di jalan Allah. Orang yang perang dulu perang ya, perang saya kira pakai apa itu? Pakai roket, pakai itu. Masih toko jauhan kan. Kalau dulu perangnya itu pakai belang, langsung berhadapan. Kalau kita bisa bayangkan, saiki kan langsung roket diculno ini. Kadang-kadang seorang 100, seorang 50 meninggal, tapi kan tidak langsung. Kalau dulu kan langsung. Masya Allah, berapa imannya itu, teguh imannya. Nah itu ya. Kemudian nih, karena orang yang berperang itu adalah waliullah. Waliullah, masya Allah. Wal kasabu sodikullahi. Adapun orang yang berkasab adalah hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak disalahno wong cakang, gak disalahno wong nyambut gawe temenan, gak salah. Tapi bekerja itu adalah untuk menjalankan sangu untuk kehidupan di dunia ini demi bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil semua apa yang kita lakukan, baik bekerja seperti thalabul ilmi atau jihad atau kita bekerja, semua adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam kehidupan itu yang kita barokah. Isu-isu nang Tegal kate macul, isu-isu bismillahirrahmanirrahim, niat nyambut gawe kanggo cukupi anak. Begitu dia melangkah sama dengan ibadah terus sampai dia pulang. Hadirin rahimakumullah, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan hati kita selalu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tinggalkan dari suudon, hati kita ditinggalkan dari memelas, tidak boleh memelas. Hati kita harus ditinggalkan dari sing gerutu, dan kita tinggalan dari hati-hati yang stres itu. Karena kenapa? Kita memikirkan seakan-akan tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kepada kita bersama, dan mudah-mudahan amal ibadah, wabil khusus amalan-amalan di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin, ini ada pengumuman sedikit. Insya Allah nanti pada tanggal 17 malam tanggal 17 Agustus malam tanggal 17 Ramadan di sini ada nuzulul Quran. Nggih, monggo siapkan dan kita ramaikan masjid ini, sekiranya pengunjungnya banyak untuk kita mengabdi kepada Allah. Kita betul-betul mengisi ini, menyambut turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Insya Allah yang hadir koriknya adalah tingkat nasional, tingkat Jawa Timur. Ini koriknya cek ruh bacaan Al-Quran sing enak, mari kita nikmati ya, menikmati bacaan Quran yang baik, yang enak.
Hadirin rahimakumullah, kita siapkan nanti malam tanggal 17. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamal ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha sadaqat min jamil khairati fil hayati. Allah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahullu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tidalana wa tashahudana wa tadurru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya qana'ah wa fil akhirati syafa'ah wa fu'anna sayyi'ah wa fu'anna al-hisab. Rabbana atina fid dunya mutmainnah wa fil akhirati marudiyah wa amhu 'anil ananiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi bil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin ya na'budu wa nasta'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridawina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad